Nanti kalau tanya silakan, mau dibuka lagi silakan. Oke, ini rangkaian listrik 1 ini hanya untuk penamaan saya saja. Jadi sebenarnya rangkaian listrik gitu aja, nanti bisa berurutan. Oke, kemudian apa sih rangkaian listrik itu apa sih? Konsep dari rangkaian listrik itu apa? Sebentar, tak kecilin dulu. Ya. Konsep ataupun definisi rangkaian listrik itu apa? Nah, rangkaian listrik itu adalah, sebentar, ini kok ada, luruskan. Rangkaian listrik itu adalah suatu kumpulan elemen atau kumpulan listrik yang saling dihubungkan atau saling berhubungan dengan cara-cara tertentu dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Jadi satu lintasan tertutup gitu ya. Kalau nggak tertutup ya bukan rangkaian, berarti nggak bisa nyala gitu kan artinya. Dihubungkan dengan cara-cara tertentu, apa ya, bisa seri, bisa paralel gitu ya. Nah, kemudian elemen ataupun komponen yang akan dibahas dalam mata kuliah rangkaian listrik ini itu terbatas pada elemen ataupun komponen yang memiliki dua buah terminal. Dua buah terminal ya, nanti kalau DC itu kan ada plus minus gitu ya. Terus kalau AC berarti ya ada fasa, ada nol. Jadi terhubung atau memiliki dua buah terminal ataupun kutub pada kedua ujungnya. Nah, untuk elemen dan komponen yang lebih dari dua terminal itu dibahas di dalam mata kuliah lain. Nah, kemudian pembahasan elemen ataupun komponen pada rangkaian listrik itu dapat dikelompokkan ke dalam elemen ataupun komponen aktif dan pasif. Jadi ada dua komponen aktif sama komponen pasif. Nah, elemen aktif itu apa? Elemen aktif itu apa? Elemen aktif atau komponen aktif itu adalah komponen yang menghasilkan energi. Dalam hal ini adalah sumber tegangan maupun sumber arus. Jadi apa itu? Jadi komponen aktif itu apa? Jadi kalau definisinya seperti itu berarti apa? Apa? Kalau yang dimaksud dengan elemen aktif itu apa? Menghasilkan energi dan sumber tegangan ataupun sumber arus. Apa itu? Halo? Yang ada sumber tegangan, sumber arus, contohnya apa? Apa? Tegangan. Apa? Nggak dengar, kurang jelas. Apa? Apa ya? Generator. Ya, generator ada generator AC, ada generator DC gitu ya, tergantung dari apa yang akan kita pakai, apakah itu AC, apakah itu DC. Itu yang dinamakan dengan elemen aktif. Kemudian kalau elemen pasif itu apa? Elemen pasif itu tidak dapat menghasilkan energi, tetapi dapat dikelompokkan menjadi elemen yang hanya dapat menyerap energi. Jadi bukan menghasilkan tapi menyerap gitu ya. Menyerap energi. Dalam hal ini terdapat komponen contohnya itu bisa resistor, hambatan dengan simbol R dan lain sebagainya lah. Ada kapasitor, ada induktor dan sebagainya. Nah, itu elemen-elemen pasif. Nah, kemudian elemen-elemen pasif itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang berupa lilitan, ada yang berupa lempengan, ada yang berupa belitan, kumparan. Apa kalau belitan sama kumparan lilitan itu biasanya apa? Komponen pasif apa?
Biasanya apa? Induktor. Induktor, Induktor. ya, induktor itu berupa lilitan, belitan, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang apa namanya dalam bentuk bentuk medan magnet dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini elemen listrik dua terminal di sini elemen komponen listrik ya yang tadi kita bicarakan di situ. Yang dua terminal itu termasuk sumber tegangan, sumber arus itu kan memiliki dua terminal. Kemudian resistor juga kan, resistor mempunyai dua terminal ataupun dua ujung gitu ya. Induktor, kapasitor. Kalau elemen listrik yang lebih dari dua terminal itu transistor, op-amp. Transistor itu ada tiga op-amp bisa banyak ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian arus listrik di sini. Arus listrik itu jadi pada pembahasan tentang rangkaian listrik ini itu perlu kiranya kita mengetahui dulu. Jadi beberapa hal mengenai apa itu yang dimaksud dengan listrik. Nah, untuk memahami tentang listrik itu perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian arus. Nah, arus itu apa? Nah, arus sebentar ada yang masuk izinkan. Loh, malah hilang. sebentar. Ini PPT ku kok hilang malahan. Ini udah. Oke, arus apa tadi sampai mana? Arus ya, arus listrik itu apa? Arus merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam satuan waktu dengan simbol I dari kata Prancis atau intensite gitu ya. Dengan kata lain, arus adalah muatan yang bergerak. Jadi muatan yang bergerak itu arus. Selama muatan tersebut bergerak, maka akan muncul arus. Tetapi ketika muatan tersebut diam, maka arus pun akan hilang. Ya, kalau arus listrik itu kan nggak bisa dilihat ya. Bisa dirasakan, bisa. Kalau itu sudah melebihi ambang batasnya, bisa kita rasakan. Kita kesetrum itu artinya bisa kita rasakan. Tapi tidak bisa kita lihat. Bisa diukur, bisa menggunakan ampere meter, bisa. Tapi tidak bisa kita lihat ya. Makanya kalau kita pengen mengukur, kita pakai ampere meter. Kemudian kalau analoginya itu seperti air gitu ya. Air beda muatan sih sebenarnya, tapi sama-sama ada muatannya. Kalau di ini kan muatan listrik, kalau di sana muatan benda cair gitu ya, benda cair air gitu. Nah itu kalau benda cair itu bergerak, muatannya bergerak ya berarti dia ada arus, ada beda potensial. Sebenarnya ada beda potensial. Kenapa bisa bergerak? Kenapa bisa berubah apa ya namanya posisi itu karena ada beda potensial. Kalau beda potensial di listrik itu kan namanya volt ya. Kalau beda potensial di air itu ya ini beda potensial itu tinggi rendah gitu ya. Jadi kalau air itu kan dari tinggi ke rendah ya. Sama juga sebenarnya beda potensial arus listrik itu dari tinggi ke rendah juga. Tapi kalau di air dari tinggi ke rendah ada perbedaan tinggi, makanya dia akan bergerak. Nah itulah muatan-muatan itu yang bergerak ataupun mengalir. Gitu. Kalau sama, jadi tingginya sama ya diem saja. Kalau seperti di sungai, kok di sungai, di apa namanya kolam. Di kolam itu kan tidak ada beda ketinggian, dia akan diem saja. Tapi kalau di sungai itu ada beda ketinggian, kalau di sungainya itu ada beda ketinggian, dia akan mengalir. Nah, seperti juga di arus listrik itu. Jadi kalau arus listrik namanya beda potensial ya, potensial. Kalau di DC kan ada plus, ada minus gitu ya, ada beda potensial dia. Kalau di nggak ada beda potensial nggak akan mengalir, dia akan diam saja. Ya seperti air itu sama. Kalau nggak ada beda potensialnya, bedanya nggak ada ya
Nah, selama muatan tersebut bergerak, maka akan muncul arus, tetapi ketika muatan tersebut diam, maka arus pun akan hilang, gitu ya. Terus kemudian muatan akan bergerak jika ada energi dari luar yang mempengaruhi. Ya tadi energi yang mempengaruhi bisa jadi beda ketinggian, ada beda potensial, ada mungkin energi angin yang mempengaruhi jadi bisa bergerak seperti kalau di laut itu ya, itu di ombak itu kan karena ada angin. Dia juga ada perbedaan suhu di laut dan di darat itu kan ada. Nanti kalau malam itu namanya angin apa? Angin darat ya. Jadi angin darat dari darat ke laut gitu. Kalau siang dari laut ke darat ya itu karena ada perbedaan panas. Nah, makanya terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan ini juga. Karena ada perbedaan dia bergerak gitu. Nah, terus apa itu muatan? Nah, sekarang apa itu muatan? Dalam hal ini ya, muatan dalam hal arus listrik maksudnya. Muatan itu adalah satuan terkecil dari atom atau subbagian dari atom. Nah, atom itu sudah kecil, ini paling kecilnya lagi. Nah, kemudian di mana dalam teori atom modern itu menyatakan atom terdiri dari partikel inti. Nah, partikel inti itu berupa proton bermuatan positif dan neutron bersifat netral yang dikelilingi oleh muatan elektron atau negatif, gitu ya. Nah, kalian bisa search sendiri nanti gambar muatan muatan dari atom itu seperti apa, itu bisa saya tadi kok lupa pengen meletakkan itu di sini tapi ya wes gak apa. Tapi saya pikir sudah tahu semua ya ini, karena untuk atom itu kan kalau dari SMA dulu di IPA juga ada tuh pelajaran tentang atom, ada SMK juga ada tentang ini, saya pikir nggak usah diulangi, saya pikir sudah tahu semua. Nah, kemudian tadi ya, jadi satu partikel inti itu proton bermuatan positif, kemudian neutron bersifat netral itu dikelilingi oleh muatan elektron atau negatif. Nah, normalnya atom itu bermuatan netral. Nah, muatan terdiri dari dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jadi arah dengan arah muatan positif ataupun arah arus listrik atau berlawanan dengan arah aliran elektron. Jadi arus muatan positif tadi itu berlawanan ya, sifatnya akan berlawanan dengan arah aliran elektron. Dia akan berlawanan. Nah, suatu partikel dapat menjadi suatu partikel itu menjadi muatan positif apabila kehilangan elektron. Elektron tadi apa elektron? Muatan negatif. Jadi suatu partikel itu akan menjadi positif, muatan positif apabila kehilangan elektronnya, dan menjadi muatan negatif apabila menerima elektron dari partikel lain. Jadi dia akan bersifat elektron, akan menjadi elektron jika menerima elektron. Jadi lebih banyak elektronnya gitu ya daripada protonnya. Oke, terus nah ini ada simbol muatan Chi besar itu muatan, kemudian Chi kecil itu muatan tergantung pada satuan waktunya. Terus di situ ada muatan 1 elektron itu sama dengan, nah itulah minus, itu kolom bisa dilihat sendiri, satu kolom itu berapa elektron dan sebagainya. Nah, secara matematis harus didefinisikan I sama dengan dV per dt. Gitu ya. Terus arus itu satuannya ampere. Jadi dalam teori rangkaian arus itu merupakan pergerakan muatan positif
pergerakan muatan positif. Jadi ketika terjadi beda potensial di suatu elemen ataupun komponen, maka akan muncul arus di mana arah arus positif itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dan arus negatif itu mengalir sebaiknya. Jadi kalau arus positif dia akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah kalau kalau arus negatif dia akan sebaliknya, jadi potensial rendah ke potensial tinggi. Oke, kita buka selanjutnya. Mana tadi? Ini. Ya, ini sekarang macam-macam arus ya, macam-macam arus. Di situ sudah terlihat itu arus direct current atau DC atau arus searah. Apa itu arus searah atau arus DC? Itu arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya, dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda akan mendapat nilai yang sama. Nah ini I terhadap T, ini tabel I terhadap T. Jadi I terhadap T itu sejalan gitu ya, segaris lurus. Itu artinya dimanapun kita seumpama di sini 1 detik, 2 detik dan sebagainya sampai 1 jam, arus itu seperti ini dia akan sama seperti ini. Jadi sama terus ini dari awal sampai akhir, dari 1 detik sampai 1 jam pun ini sama. Seumpama ini 3 ampere gitu ya 3 ampere terus, artinya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua adalah arus bolak-balik. Arus bolak-balik ataupun arus AC atau alternating current. Arus AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah-ubah terhadap satuan waktu, dengan karakteristik akan selalu berulang pada periode waktu tertentu, mempunyai periode waktu T. Ya, dia jadi ada gelombang ini ya, gelombang sinus. Ya, tergantung kalau 3 fasa ya ini jadi 3 gelombangnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang membedakan apa yang dimaksud DC dan AC itu. Kemudian tegangan sekarang. Nah, tegangan atau seringkali orang menyebut dengan beda potensial, dia beda potensial. Jadi kalau ada beda potensial berarti ada arus. Jika itu dihubungkan ya, kalau ada beda potensial nggak dihubungkan ya podo wae. Dengan beda potensial dalam bahasa Inggris disebut ya voltage adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan sebesar 1 kolom pada elemen atau komponen dari satu terminal kutub ke terminal kutub lainnya, atau pada kutub terminal atau kutub akan mempunyai beda potensial jika kita menggerakkan atau memindahkan muatan sebesar 1 kolom dari satu terminal ke terminal yang lain. Nah, jadi ini dari katakanlah ini baterai gitu ya. Nah, ini ada beda potensial antara plus dan minus, ada beda potensial antara ini. Ini DC, ini arus DC. Jika arus AC, ya ini fasa, ini 0. Ya, seperti itu ya. Jadi pada gambar itu jika kutub A, jika kutub A ini mempunyai potensial lebih tinggi daripada potensial B, ini plus, ini minus, ini tinggi, ini rendah gitu ya. Itu maka dua istilah yang sering dipakai pada rangkaian listrik yaitu tegangan yang ada dua yaitu yang pertama tegangan turun atau voltage drop. Voltage drop itu jika dipandang potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi potensial tinggi ke potensial rendah itu namanya voltage drop atau tegangan turun. Kalau sebaliknya dari potensial rendah ke potensial tinggi itu namanya voltage rise atau tegangan naik. Kenapa kita menggunakan
kadang kita menggunakan voltage drop ataupun voltage rise. Nah, nanti tergantung dari kita punya satu rangkaian gitu ya. Kita punya satu rangkaian listrik. Nah, nanti kita bisa mengukur rangkaian itu dari dari arah potensial tinggi maupun ataupun dari potensial rendah, tergantung dari rangkaian tersebut. Oke. Nah, sebentar, kalau saya punya pertanyaan, kalau jika beda potensial antara dua titik ini, jadi A dan B, itu sebesar 5 volt, ini sama ini itu sebesar 5 volt gitu ya. Terus kemudian kalau voltage A ke B itu voltage drop ya, dari tinggi ke rendah voltage drop, itu berarti VAB itu sama dengan berapa? Kalau saya mempunyai ini 5 volt gitu. Terus voltage dropnya dari A ke B itu berapa volt? Jadi kedua titik beda potensial ya, beda potensial ini ke sini itu 5 volt. Nah, terus voltage dropnya dari A, VAB lah. VAB itu jadi berapa? Gampang loh. Ini sampai sini 5 volt. Berarti kalau ini ke sini berarti berapa? Ya 5 volt. Ya 5 volt sama loh. Ini sampai sini 5 volt gitu. Itu voltage dropnya. Kalau voltage rise, sekarang dibalik. Kalau dari B ke A, jadi VBA berapa? Saya punya 5 volt dari sini ke sini. Terus kalau dibalik B ke A jadi berapa? 0, Pak. Berapa Bapak? 0? Bukan, no? 0. Bukan, kalau A ke B itu kan 5 volt. Kalau B ke A? 10, Pak. 5. Minus 5, Pak. Minus 5, ya. Minus 5 volt. Jadi tegangan voltage rise-nya 5 volt. Nah, tergantung kita melihatnya apakah kita mau menggunakan, ya tadi tergantung nanti kan ada perhitungan perhitungan rangkaian listrik ya. Nah, jadi kalau kita menghitung dari sini ke sini ya 5. Kalau B ke A ya berarti minus 5. Gitu ya, paham ya? Oke, kemudian kita lanjut selanjutnya energi. Nah, kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton sebesar 1 meter. Jadi gaya apapun itu ya, bisa gaya dorong, mungkin gaya jatuh, gaya apapun itulah, itu kita menggeser itu dalam 1 Newton ya, itu sejauh 1 meter, itu namanya energi. Jadi energi adalah suatu kerja di mana kita memindahkan suatu dengan mengeluarkan gaya sebesar 1 Newton dengan menempuh atau sesuatu tersebut berpindah dengan selisih jarak 1 meter. Ya, paham ya? Terus kalau ada hukum namanya kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi itu di mana energi sebetulnya tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Betul kan? Tidak dapat dihasilkan, tidak dapat diciptakan maupun tidak dapat dihasilkan. Jadi energi itu berubah, nanti bisa berubah, tapi tidak bisa diciptakan maupun tidak bisa dihilangkan. Nah, energi hanya berpindah ataupun berubah gitu ya, dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Jadi kalau kita mendorong itu ya itu mengubah satu energi gitu. Mengubah suatu energi. Terus lagi contohnya apa ya? Pembangkit listrik. Jadi energi dari air yang bergerak ya. Energi air itu ya kan ada dengan sendirinya gitu. Nah, kemudian kita bisa rubah energi tersebut menjadi energi, nah macam-macam, bisa energi listrik, mungkin nanti listriknya
dirubah menjadi energi cahaya seumpama lampu. Nah, jadi awalnya adalah energi air dirubah menjadi energi cahaya. Tapi kita nggak bisa menambah itu. Jadi seumpama menambah itu artinya gini, ada lampu, kita menyalakan lampu itu kan nggak bisa kita pegang terus menyala gitu kan nggak bisa ya. Yo nggak tahu sih kalau kalau bisa sulap kayak orang ngerti saya yang le murup skondi nggak tahu ya. Tapi kalau di hukum kekekalan energi seperti itu, jadi ada satu yang seumpama menyala itu berarti kan energi cahaya itu dari energi listrik. Energi listrik dari mana? Kalau energi itu dari pembangkit pembangkit listrik tenaga air ya berarti dari air. Kalau pembangkit listrik tenaga uap seumpama ya dari uap. Pembangkit listrik tenaga nuklir, oh berarti cahaya itu sebenarnya energinya dari nuklir gitu. Dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian, nah gambar di bawah ini ada dua, perbedaannya adalah panah saja. Kalau I itu panahnya ke kanan itu menuju ke satu komponen gitu ya. Nggak tahulah apa ini komponen apa ya. Ini katakanlah komponen apa aja lah di situ. Nah, sini di gambar yang sebelah kiri itu menuju ke komponen, kalau di kanan itu dari komponen keluar, jadi menjauhi gitu ya, menjauhi dari komponen. Artinya apa? Kalau yang pertama yang kiri ini, sebentar, di sana kelihatan ya, kursor saya kelihatan tuh? Kelihatan saya di kiri ini kelihatan ya? Nah, kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, ini di kiri ini. Di kiri itu artinya apa? Kok ini dari energi menuju ke satu komponen, satu benda gitu. Ini artinya menyerap. Jadi si komponen ini dia menyerap energi. Jadi jika ada arus positif meninggalkan terminal positif menuju terminal negatif gitu. Nah, itu dia ini membutuhkan energi, menyimpan energi ke sini. Dan sebaliknya kalau ini dia mengirimkan energi. Jadi dari ini dia mengirimkan energi dari sini. Jadi arus yang kiri itu arus positif menuju ke elemen atau ke komponen, yang kanan itu arus positif meninggalkan komponen ataupun meninggalkan elemen. Oke, kemudian energi itu satuannya apa? Energi? Joule. Joule ya, Joule. Energi itu Joule. Oke, kita lanjut. Sekarang daya. Daya itu apa? Satuannya, oh ini tak tulis iki, watt. Satuannya W atau watt. Secara matematis ya ini ya. Watt itu ini. Jadi akhirnya aja setelah dilakukan perhitungan secara matematika, maka diperoleh VI. Jadi P itu sama dengan perkalian antara voltase dan arus. PVI, P sama dengan VI gitu ya. Kemudian ini satuan saja. Oke, kemudian ada Profek dalam SI itu satuan internasional gitu ya. Jadi dalam satuan internasional itu menyatakan bilangan yang lebih besar atau lebih kecil dari satuan dasar dipergunakan notasi desimal yang menyatakan pangkat dari 10. Ya ini hanya pengetahuan aja di sini. Jadi kalau mikro semuanya mikro mana mikro ini lambangnya seperti ini mikro, kemudian itu artinya 10 pangkat minus 6 mili dan sebagainya. Nah di bawah mikro ini ada nano, piko, femto, atto gitu.
atau udah paling kecil yaitu 10 pangkat minus 18 tera 10 pangkat 12. Nah, sekarang coba ini silakan dikerjakan. Jika arus yang menuju ke satu elemen ataupun satu komponen itu 6 ampere, 6 volt. jika tentukan volt jika elemen menyerap daya 18 watt. Berapa? Berapa tadi? Berapa? 6 volt. 6 volt. 3 volt, Pak. Nah, 3 volt. volt. Sing 6 volt mulai rumusnya sekondi, rumusnya piye tadi? 6 volt. Spontan, Pak. Itu rumusnya apa kan tadi P sama dengan VI ya, PVI. Nah, kalau V ya berarti P per I. 18 bagi 6, 3. Oke, kemudian ini